Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Anisha Dr. Fiani, mahasiswi semester 3 program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini sama seperti video sebelum-sebelumnya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan peran gender, yang dimana merupakan mata kuliah dari Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perkembangan peran gender. Peran gender adalah peran dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh perempuan dan juga laki-laki karena jenis kelamin mereka yang berbeda, yaitu seperti pada peran ibu dan juga ayah, yang misalnya mereka itu melekatkan hak dan juga kewajiban untuk mengasuh anak-anak dan juga mencarikan nafkah bagi keluarganya. Jadi kedua peran tersebut itu akan dihubungkan dengan perilaku dan juga konsekuensi dalam nilai-nilai sosial. Apabila individu tidak melaksanakan peran gendernya sesuai dengan harapan masyarakat, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang cukup serius. Namun alokasi dan juga tugas-tugas dari nilai tersebut itu sangat bervariasi di berbagai budaya, komunitas, dan juga berbeda-beda dari waktu ke waktu. Dan hal tersebut itu mengindikasikan bahwa peran gender tersebut itu dikonstruksikan oleh budaya yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan juga politiknya. Selanjutnya itu ada perkembangan gender. Menurut Shaperlock dalam Desmita pada tahun 2005, ia menyatakan bahwa kebanyakan anak itu mengalami sekurang-kurangnya 3 tahapan dalam perkembangan gender. Tahapan yang pertama yaitu anak mengembangkan kepercayaan identitas gender, yaitu rasa laki-laki atau perempuan. Tahapan yang kedua yaitu anak mengembangkan keistimewaan gender, jadi sikap tentang jenis kelamin mana yang akan mereka kehendaki. Dan tahapan yang ketiga yaitu anak mencapai ketetapan gender pada usia 7 hingga 9 tahun. Jadi pada usia ini mereka itu cenderung memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai jenis kelamin atau peran gender yang mereka rasakan sesuai dengan diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai strategi dalam memberikan pendidikan gender pada anak usia dini. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam memberikan pendidikan gender pada anak usia dini. Yang pertama yaitu melalui metode modeling. Menurut Suci pada tahun 2004, metode modeling ini adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman tentang gender pada anak usia dini. Nah, dengan cara ini, misalkan jika ibu yang biasanya selalu mengerjakan tugas-tugas seperti mencuci, memasak, dan juga menyapu, maka pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu dapat digantikan oleh sang ayah, sehingga hal ini akan tertanam dalam diri anak. Bahwasannya pekerjaan ini tuh tidak hanya dapat dikerjakan oleh perempuan saja, tetapi oleh laki-laki juga bisa. Lalu yang kedua yaitu menggunakan metode perlakuan. Cara ini biasanya akan berlangsung apabila terjadi hal-hal yang menurut kebudayaan itu tidak selayaknya terjadi. Misalkan jika orang tua melihat anak laki-laki yang menangis. Nah, orang tua itu harusnya memahami apa yang sedang dirasakan oleh anaknya dan jangan melarang anak untuk menangis, karena menangis itu merupakan sebuah salah satu ungkapan emosi yang tidak hanya dapat dilakukan oleh perempuan saja, tetapi laki-laki juga bisa merasakannya. Dan yang ketiga yaitu metode permainan peranan. Menurut Zulkifli pada tahun 1992, ia menyatakan bahwa ada cara lain untuk memberikan sebuah pemahaman tentang konsep gender pada anak usia dini, yaitu dapat disampaikan melalui sebuah permainan peranan. Jadi melalui metode ini, anak itu akan mampu untuk mengenali jati dirinya sendiri dan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan fantasi dan menyalurkan kecenderungan pembawaannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan gender pada anak usia dini. Yang pertama itu ada faktor sosial. Nah, jadi faktor sosial ini adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial anak. Jadi lingkungan sosial anak itu dapat mempengaruhi pemahamannya tentang gender. Misalnya pada anak yang tinggal di lingkungan yang patriarki, yang dimana cenderung memiliki pemahaman yang berbeda tentang gender dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan yang sama. Yang kedua yaitu ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini merupakan faktor yang berkaitan dengan perbedaan fisik antara laki-laki dan juga perempuan. Misalkan anak laki-laki cenderung lebih aktif, yang dimana lebih suka bermain dengan alat-alat yang keras, sedangkan anak perempuan itu cenderung lebih pasif dan juga suka bermain seperti boneka dan juga masak-masakan.
Dan yang ketiga yaitu pengaruh kognitif. Konsep anak tata gender yaitu adalah sederhana dan juga konkret. Anak-anak usia dini itu bersandar pada ciri-ciri fisik seperti dari pakaian dan juga gaya rambut untuk mengkelompokkan jenis kelaminnya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini dapat sedikit saya sampaikan mengenai perkembangan peran gender, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.